basic biasanya. Oke, mulai dari Nadia. Baik dok, selamat pagi Dokter Taufik. Ya Terima pagi kasih Dokter udah Pagi. Erlangan. meluangkan waktu untuk kami wawancara pagi ini. Walaupun mungkin agak mendadak ya dari saat kita WhatsApp sampai hari ini. Jadi kenalkan nama saya Fatimah Nadine dan hari ini saya bersama dua teman saya, Faradia dan juga Faiko Wafa. Mungkin boleh perkenalan dulu. Baik, selamat Selamat pagi, udah perkenalkan saya. Apa kita record? Perkenalkan saya Faiko Wafa, bisa dipanggil Wafa dok. Ya, selamat pagi dok. Perkenalkan nama saya Faradea. Dok, bisa dipanggil Farah. Dokternya sebenarnya nggak peduli. Lanjut Nad. Ikut Nadine ini sih. Ini angkatan berapa? Kami dari angkatan 2022 dok. Dua. Mau masuk klinik ya? Belum. Iya betul dok. Saat ini masih menyelesaikan proposal skripsi gitu dok. Oh gitu. Iya deh. Mm-mm. Jadi ini ada rencana wawancara. Iya dok, jadi untuk dari tugas EEP 3 kami itu mengenai tentang dilema etik yang pernah dialami gitu dok. Jadi kami Hmm. ingin mengetahui gitu dari dokter Taufik, apakah terkait pernah punya pengalaman dilema etik apa dan bagaimana menyikapinya gitu dok. Mungkin bisa dari Nadine ya, dari pertanyaan awalnya kita udah membagi juga tadi dok. Oh ya. Silakan kalau ada. Baik, baik. Terima kasih Ricardo. Mungkin ini sebelum kita mulai pertanyaan, Zoom-nya boleh di-record terlebih dahulu, Mbak. Ya silakan. Ya baik, izin Izin saya record record ya dok. untuk laporan. Betul ya. Ini gue udah record dari luar kok. Iya makanya kenapa si Nadine diem? Udah gue bilangin. Udah gue record. Oke Ya, Nadine. ada yang pertanyaan spesifiknya apa yang mau ditanya? Nadine Cuma males. terkait dilema etik aja. Oke, Nah, em, dia kayak sebenarnya bingung tentang banget. pengalaman dokter sehari-hari juga sih, Bentar. dalam apa menjadi dokter. Mungkin ini sebelumnya Fadli ini udah di-record belum ya? Udah Nadine, udah mulai di Oh, record. udah, oke, oke. Oke, jadi pertanyaan pertama kita mau tanya, bagaimana pandangan dokter terkait etik profesionalisme dan juga hukum medis di Indonesia? Eh, apa terkait hukum medis di Indonesia ya? Pertanyaannya sesuai Iya dok. peraturan banget ya. Hmm. Kalau jawabnya lebih luas nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Maksudnya Iya saya nggak juga apa-apa dok. maksudnya saya nggak terlalu mendalami itu ya. Tapi kalau terkait yang pernah saya alami ya mungkin banyak juga ya. Karena pertama saya spesialisnya kan neurologi ya. Jadi kalau di neurologi itu memang banyak hal sih yang terjadi di pasien-pasien neurologi dan banyak juga yang dirasakan oleh pasien terutama ya. Satu, pasien saya itu rata-rata lumpuh ya kan. Jadi karena kasus neurologi kebanyakan lumpuh. Kemudian pasien saya juga rata-rata itu pasien-pasien yang mendekati kematian ya. Jadi kebanyakan di situ pasien itu rata-rata kan kayak putus asa ya. Ini saya masih produktif tapi udah lumpuh gitu ya. Udah nggak bisa kerja lagi, apalagi dia kepala keluarga gitu ya, atau memang pasiennya udah mendekati kematian gitu ya. Nah, itu juga.
dilema kematian dan kelumpuhan itu ya di neurologi bukan sesuatu yang bisa kita cepat tangani ya gitu ya. Artinya kan pada saat saya merawat itu pasiennya pulang bukan kayak mungkin pasien penyakit lain lah. Contohnya ya misalnya dia pneumonia gitu ya. Pneumonia dirawat karena sesek, diobatin, nggak sesek, nggak apa. Tapi kalau di kasus neurologi memang kesembuhan disabilitas itu cukup panjang ya. Bukan artinya kalau kita pasiennya datang, kita rawat, dia sembuh, pulang bisa jalan, bisa lari, nggak mungkin ya. Secara teoritis kita masih belum sampai ke sana teknologinya ya. Ya, walaupun juga ada beberapa kasus sih ya. Saya kebetulan juga di bidang pembuluh darah. Jadi paling kalau pasien-pasien stroke akut ya, misalnya di bawah 3 jam kita bisa suntikan obat. Ya itu kadang bisa, ya pasiennya pulih lagi gitu ya. Tapi ada juga yang bisa sampai sana gitu ya. Banyak kan yang nggak bisa sampai sananya gitu dibanding yang dia pulih sempurna. Nah, jadi pertama dari kasusnya aja seperti itu kita di neurologi. Jadi kebanyakan pasien sudah dijelaskan panjang Langsung ngerti, ada yang enggak, ya kan? yang tips and Ada trick yang enggak ngerti itu yang jadi suka jadi masalah, ya kan? Jadi kita harus mengedukasi berulang, berulang, berulang sampai dia mengerti gitu loh. mm-mm. Kalau pasiennya memang atau keluarga pasien itu ya, jadi atau karena tidak ngertinya, jadi eh, kesannya itu memang, wah saya pulang dari sini harus bisa jalan, oh kita pulang dari sini harus bisa bangun gitu ya. Jadi itu kayak kesan apa pengobatan yang harus kita lakukan tuh bisa memenuhi kesembuhan gitu ya. Sebenarnya target kesembuhan di kita adalah mungkin bukan kelumpuhannya ya, tapi cenderung ke stabilan dari penderita gitu ya. Artinya tidak ada tanda vital yang bisa mengancam gitu ya, pasiennya akan makin buruk gitu ya, atau tanda-tanda komplikasi yang belum tertangani gitu ya, itu yang jadi apa kita tangani sebagai kekuatan gitu ya. Jadi bukan kesembuhan dia dari lumpuhnya ataupun mungkin dari pemulihan kesadaran gitu ya. Nah itu dilematis buat kita tenaga medis ya, dan kita harus beradaptasi dengan itu ya. Caranya gimana supaya tidak terjadi dilema etik ataupun jadi permasalahan ya di Caranya kemudian hari, biasanya kita mengedukasi berulang. Nah, tipikalnya orang Indonesia itu kalau berobat rame-rame, ya kan? Kita tuh seneng namanya ngumpul gitu ya, sama saudara, sama orang lain gitu ya. berulang itu kali Nah, apa di ya mata hukum ini biar sebenarnya dia banyak permasalahan edukasi. edukasi ini atau yang menentukan keputusan adalah keluarga inti kan, ya artinya kandung. Artinya kalau istrinya sakit ya suaminya, anak-anaknya, ya, atau orang tuanya, gitu kan. Nah, kadang yang kita temui ini banyak campur tangan ya deh, bukan inti aja. Ada saudara jauhnya baru datang gitu ya dari daerah, tiba-tiba apa, mengintervensi keputusan keluarga. Nah, itu yang kadang kita nggak bisa apa ya. Jadi keputusan keluarga itu berubah-berubah. Mereka nggak terlalu yakin dengan keputusan mereka. Misalnya sebagai contoh, pasien sudah masuk di ICU gitu ya, sudah hampir 5 hari, 5 atau 6 hari lah gitu ya, dan itu kan ada resiko pneumonia kalau kita lanjutkan lagi ventilatornya yang lewat apa mulut ya. Nah biasanya kita mengedukasi itu ya, ventilatornya dirubah di sini di leher ya, di tracheostomi lah gitu ya. Nah keputusan itu juga butuh berhari-hari kadang ya kita mengedukasi gitu ya, apalagi ada campur tangan dari keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Nah, kadang masyarakat Indonesia masih belum ngerti ya bahwa keputusan itu adalah di keluarga inti, bukan di keluarga yang lain yang nggak ada hubungannya secara langsung ya, direct kepada pasien. Nah, dan kadang campur tangan keluarga di luar inti itu yang kebutuhan sangat besar gitu ya. Ya harus nunggu Tapi ini mau kurang kakek buyutnya lah atau yang siapanya lah yang dilematis dianggap gitu. penting di dalam keluarga gitu ya. Bahkan ya, anak-anaknya atau suaminya mungkin masih bisa memutuskan itu, gitu ya. Nah, itu
dari satu sisi faktor dari penyakit ya, penyakit dari pasien-pasien yang saya tangani. Ya, jadi dari penanganan pasien itu kadang dilema etiknya ada lagi yang kalau kita tahu ya, sekarang kebetulan juga masih dirawat nih pasiennya ya. Jadi pasien itu dulu punya sistem penjaminan ya kayak kan kita BPJS nih kesannya kayak diwajibkan ya oleh pemerintah ya. Ya memang harus mengikuti itu kan dan memang ada yang program gratis dari pemerintah, ada yang program mandiri kan ya, dari BPJS itu ya. Nah, pasien ini kebetulan BPJS mandirinya tidak diperpanjang gitu sama pasiennya gitu ya. Tiba-tiba dia sakit gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa perkirakan di masa depan ya. Ya kebetulan aja dia sakit dan kebetulan BPJS-nya belum diperpanjang gitu ya. Nah, ini pernah sakit dia masuk rumah sakit ya kan. Ya mungkin karena dia yakin pernah dulu punya BPJS ya dia sodorkan BPJS-nya dia. Tapi dari penjamin, oh nggak berlaku nih. Kan kita harus bayar bulanan ya asuransi itu. Nggak bisa bayar sekali terus dianggap berlaku setiap tahun gitu ya. Nah ini kan ya itu kan aturan asuransi ya. Jadi kebetulan dia nggak perpanjang ya tapi dia mau pakai BPJS itu. Nah ini kan jadi masalah di rumah sakit ya. Nah, kebetulan penyakit dia ini sangat berat gitu ya. Artinya sangat berat itu ya mungkin dia kena stroke yang sangat berat ya sampai mengganggu kesadarannya, harus dirawat di ICU ya. Dan alhamdulillah sih stabil ya, stabil dan balik lagi ke ruangan. Nah, dilemanya ya BPJS yang dia punya ini nggak bisa diurus gitu loh. Ya, untuk diperpanjang karena kan dia udah masa lewat ya, masuknya kapan, BPJS-nya baru diurus itu. Ini kan ini juga jadi masalah dari Jadi tambah BPJS karena masalah deh. dia nggak bisa mengcover sesuatu hal yang di masa lalu kan gitu ya dia kan harus mengcover pas dia masuk IGD dan seterusnya harusnya gitu ya nah ini jadi masalah sampai sekarang pasiennya sudah stabil ya nah sekarang memang dia memang pasiennya hanya di tempat tidur ya kontak seadanya ya artinya bukan seadanya maksudnya dia cuma bisa buka mata tapi nggak ada kontak sama sekali untuk bicara atau melakukan terapi ya. Ya tentu ini kasusnya butuh perawatan lebih lanjut di rumah oleh orang lain pasti ya orang lain itu siapa pasti keluarganya. Nah ini dilemanya pada saat perawatan itu kan kadang kita mendapatkan kondisi pasien tidak stabil ya. Kadang ada infeksi yang hilang timbul atau ada keadaan sesuatu yang tidak stabil ya. Dan kadang kita perlu pemeriksaan sesuatu ya, ya pemeriksaan penunjang ya. Misalnya kalau pasiennya pneumonia, kebetulan pasien ini juga ada pneumonia dan dia dari kita untuk melihat evaluasi terapi kan kadang kita periksa laboratorium, kita periksa ronsen ulang gitu kan ya, ronsen torak ulang. Nah, itu kan butuh biaya. Di satu sisi dia penjaminannya nggak jelas ya. Artinya kalau saya menambahkan pemeriksaan which is itu memang diperlukan buat pasien menjadi haram hukumnya karena pasiennya tidak mampu bayar. Oh iya. Gitu. Artinya kalau kalau saya apa teruskan pemeriksaan ini tentu tagihannya akan meningkat kan. Gitu. Nah itu kan jadi dilematis buat dokternya juga ya untuk merawat. Di satu sisi memang kebutuhan kita ingin mengevaluasi itu atau memang ada tidak perbaikan atau ada masalah lain kan justru ya yang terjadi. Tapi di satu sisi sistem penjaminannya nggak bisa gitu. Dan dia harus bayar cash gitu kan artinya dimasukkan ke tagihannya gitu ya jadi kan itu pasiennya sifatnya umum masuk ya bukannya artinya tidak dilayani di awal enggak tapi pasien udah dilayani di awal penjaminannya nggak bisa dilakukan akhirnya dia akan jatuhnya kan pembayar umum kan nanti kalau dia pulang dia harus bayar cash itu ya untuk pembiayaan pembiayaan pengobatannya. Nah, kalau selama perawatan kita periksa ini, periksa itu, dengan apa pemeriksaan penunjang yang mungkin
diperlukan atau tidak diperlukan, ya sekedar menunjang saja itu kan jadi masalah, akan meningkatkan tagihan. Di satu sisi pasiennya juga kurang mampu gitu ya. Ini kebetulan aja tagihannya sudah sampai 70 juta ya kan. Dan ini pasiennya mau pulang susah. Keluarganya banyak, tapi ya kan namanya uang ya deh, pasti kita tahu lah. Mana ada di keluarga itu, oh deh saya yang tanganin enggak. Jarang itu kayak gitu ya. Kalau memang dia mampu sekali ya, ini masalahnya keluarganya mungkin tidak mampu gitu ya. Nah, itulah yang kadang jadi dilema besar juga buat kita sebagai ini ya, yang merawat pasien itu. Di satu sisi kita tidak disupport untuk melakukan tindakan, pengobatan gitu ya. Karena kan kita wajib menolong kan. Wajib menolongnya ya sebenarnya di kendalanya di biaya gitu loh. Nah, ini yang sampai saat ini yang kita masih teruskan kalau caranya ya paling saya berkoordinasi ya sebagai dokter yang rawat, saya berkoordinasi dengan manajemen ya. Dari manajemen juga udah mulai berkoordinasi dengan keluarga, tapi sayangnya ya keluarganya ini nggak terlalu kooperatif ya dengan manajemen. Jadi kadang dipanggil nggak datang gitu ya. Ya mungkin di satu sisi mereka juga ketakutan ya. Namanya ditagih biaya kan, takutnya ya sekitar segitu siapa yang mau bayarin gitu ya. Di satu sisi mereka memang orang yang tidak mau gitu. Ya Oh, itu salah satu dilema izin yang nanya. terkait etikal pengobatan ya di satu sisi itu karena masalah pembiayaan. Itu nggak sih Yang lanjutan kedua dari, juga yang saya rasakan di zaman jadi kalau emang keluarganya sekarang dengan apa nggak mampu eh, gitu ngebayar, pembiayaan asuransi nasional ini ya danain di gitu, pemerintah itu ya, tindakannya memang bagaimana dok kadang biar nggak gitu? eh, yang ketiga ini kasusnya tidak semua tercover dengan baik ya. Gitu. Artinya belum lah. Ya mungkin BPJS ini kan semakin baik ya, tapi saat ini mungkin belum terlalu mengcover kebutuhan pengobatan yang mungkin lebih advance ya. Karena kan saya bekerja di Rumah Sakit Rujukan Nasional ya. Artinya kalau dari lihat sisi kasusnya akan terlalu berat ya untuk dilaksanakan atau dilakukan di rumah sakit yang tipe di bawahnya gitu ya. Jadi kan kalau nasional ya sesuai dengan rujukan nasional pasti kita rujukannya pasti yang ribet-ribet ya, complicated kasusnya banyak ini banyak itu ya. Banyak faktor yang mempengaruhinya dari penyakitnya, kadang harus kita ngobatin dulu, kadang pemeriksaannya juga yang mahal-mahal gitu kan. Nah, ini kan di satu sisi dari sistem penjaminan belum sampai ke sana gitu ya. Artinya coveritas dari apa asuransinya belum full ya sampai sampai pengobatan yang sophisticated lah gitu ya. Dan itu juga terjadi di sisi pengobatan ya. Artinya obat-obatan tertentu yang memang kalau kita lihat secara teoritis atau mungkin secara kita baca di jurnal atau di buku, wah sebaiknya nih pasien seperti ini harus diberikan obat ini, obat itu gitu ya. Nah, itu yang sesuai dengan guideline nasional ataupun guideline internasional ya. Itu tidak terpenuhi gitu. Nah, itu yang kadang juga terjadi dilema di pengobatan di rawat jalan gitu ya. Kan ya kita namanya dokter ya kita ngobatin sesuai dengan apa yang kita punya pengetahuannya ya. Dan disitulah mungkin bagaimana kebijakan kita ya sebagai dokter dan pasien pun kan akan menuntut juga ya. Oh bagaimana dok penyakit saya harus sembuh gitu kan, saya harus bekerja kembali. Ada sisi pengobatan yang mungkin tidak tercover semua gitu ya. Paling yang kita lakukan sebagai dokter selama ini saya ngatasinnya saya beradaptasi ya. Kadang kita memberikan pilihan obat yang mungkin agak mendekati lah gitu ya. Atau mungkin sifatnya ya kita berikan bertahap gitu ya. Atau kalau memang ada pilihan obat lain yang lebih murah, tapi tidak jauh-jauh amat dari guideline, ya paling itu yang kita pilih. Yang penting sesuai formularium nasional, gitu ya. Dan juga itu tidak hanya masalah jenis obat ya, tapi juga ada pembatasan dosis ya kan di asuransi itu. Nah itu yang kadang dilematis juga pada saat itu. Dan bahkan ini ya banyak lah yang namanya pasien ya
sudah datang ke rumah sakit kita, ya, karena pasiennya cukup banyak, mereka mengantri, ya kan, mengantri baru dilayani agak siang juga, ya karena emang antriannya lama, ya. Kemudian juga ambil obat juga ngantri lagi, ya artinya makin bertumpuk ya pasien itu rasa emosionalnya dalam berobat gitu kan. Nah, begitu dia ngambil obat, ternyata obatnya nggak bisa di cover, makin marah lagi pasiennya, ya. Jadi ya ya udah jadi bulan-bulanan lah. Kadang dia nuntut lagi dokter, dok kok nggak dikasih obatnya segini, ya gitulah. Dari sisi rumah sakit kan juga bukannya masalah bisnis ya deh ya, tapi memang kan ya, ada pembiayaan rumah sakit yang pasti ya. Direksi itu akan mengatur kan bagaimana pengeluaran dan pemasukan supaya ini bisa berjalan dengan baik, ya kan? Untuk apa? Tapi Manajemen bisa bisa jalan gitu, kalau rumah yang sakit bisa jalan pasiennya secara baik. marah langsung Nah, gitu, itu kan harus ada cara ngatasinnya pembatasan-pembatasan. dokternya mau bilang apa ini? Ya, kadang kita di sebagai Oh iya, tenaga medis kadang menjadi apa ya? Kalau kita tidak mengerti masalah manajemen juga, ya kadang kita jadi nggak ngerti gitu apa keputusan dari direksi. mm-mm. Ya, Ntar, keputusan direksi harus irit-irit, hemat-hemat gitu ya. Nah, itu yang jadi mungkin dilema juga buat kita ya dalam mengobatin pasien. Di satu sisi kita punya keterbatasan gitu ya. Ya paling kita harus pintar-pintar bagaimana mengadaptasi gitu ya. Bagaimana kita mengatur pemeriksaan atau pengobatan yang akan kita lakukan. Ya sebenarnya kalau sebagai contoh, ya saya ngatasinnya mungkin eh, kadang pasien itu kita kalau dirawat inap ya, kita terapi yang memang diperlukan saja dulu, gitu ya. Setelah itu stabil, saya kita pulangkan, nanti dilanjutkan dirawat jalan. Nah, dilemanya lagi nih yang keempat di rumah sakit pendidikan, ya kan? Di rumah sakit pendidikan ini, ya kan kalian di sini belajar ya, gitu ya. Kalian pengen tahu kan, gitu ya. Pengobatannya gini, tapi kok nggak dikerjain gini? Nah, itu yang jadi masalah kan di pendidikan. Nah, kadang itu di pendidikan itu kadang kayak apa ya? eh, 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 kalau kita tidak rem itu jadi ke jelek sih. kayak boros deh ya. Maksudnya Facebook kita secara finansial ataupun kartu gitu. Nah, ini butuh ada kebijakan sendiri dari dokternya, komite medik, komite etik di rumah sakit itu ya. Bagaimana menjaga pelayanan itu tetap optimal, tapi ya tidak harm ya buat pasiennya. Artinya kita nggak sampai harmful lah kalau kita tidak memberikan obat itu atau tindakan itu. Nah, itu dilemanya di rumah sakit pendidikan. Jadi seorang apa mahasiswa ataupun dokter atau dokter spesialis yang lagi belajar gitu ya di sini ya harus melihat itu secara bijak gitu ya, atau mungkin kita mengambil pengalamannya dari tempat lain gitu loh, gitu ya. Jangan di rumah sakit gitu, oh harusnya begini kok kita nggak lakukan begini, kita nggak tahu efeknya dong. Ya iya, di sini kita ada keterbatasan ya, mungkin dilematisnya ya harus kita atasi dengan kita mungkin sistem pendidikan kita harus bekerja sama ya mungkin dengan negara-negara lain yang sudah maju di sana ya, kayak apa koordinasi dengan kerjasama internasional ya, artinya kita ada stase ataupun fellowship ya ke luar negeri melihat sesuatu yang memang oh harusnya diginiin gitu ya, ternyata diginiin tuh bagus pasiennya gitu kan, yang mungkin di negara kita belum bisa untuk melakukan itu gitu ya. Ya itu eh, dilema-dilema yang mungkin yang saya rasakan ya di selama pengalaman saya jadi tenaga medis atau dokter ya, terutama di bagian saraf ya gitu. Ya gitu deh mungkin ya. Ada pertanyaan lain nggak? Baik dok, mungkin saya izin bertanya lanjutan. Sebelumnya kan dokter sudah menceritakan terkait BPJS untuk dilema etiknya. Salah satunya yaitu BPJS, di mana kalau misalnya ada pasien yang sudah
pulang, dan juga kan itu termasuk dengan pembayaran umum ya dok. Baik dok. Jadi Seperti yang sudah tadi dok. dijelaskan juga. Kalau misalnya seperti itu berarti keputusan yang memang harus kami ambil sebagai dokter, bagaimana ya dok, karena uh, kita sebagai dokter juga harus memberikan perawatan yang optimal, tapi Dari kalau misal dari finansial masyarakatnya kurang mencukupi, apa yang bisa kita lakukan ya dok? Iya. Eh, Sebenarnya bukan BPJS yang salah ya, tapi memang kan pasti ada keterbatasan juga lah dari sistem asuransi ya, gitu ya. Dan mereka peraturannya kan ya BPJS itu nama sistem asuransi biasa ya. Ya dia kan harus bayar rutin ya, karena dia kan yang eh, tipe BPJS yang dia harus mandiri, artinya dia tiap bulan harus bayar fee itunya kan untuk asuransinya. Nah ini tidak dilanjutkan ya itu kan BPJS benar juga, artinya bukan salah BPJS-nya. Ya emang itu aturannya dia, emang asuransi kan harus bayar iuran per bulan gitu ya. Dia tidak perpanjang ya artinya kan stuck ya kan kerjasama asuransinya. Dan dia baru perpanjang lagi, kebetulan dia udah dirawat di dalamnya. Jadi dirawatnya bukan sehari 2 hari, ya 1 2 hari masih bisa kita urus lah untuk supaya pakai BPJS. Tapi ini kan udah seminggu lebih ya, ya susah kan. Masa kita asuransi mengobati yang sudah lampau itu kan juga nggak bisa gitu karena pasti banyak pertimbangan lah dari sisi peraturan BPJS-nya dan juga aturannya nggak gitu gitu loh. Nah itu kan, nah untuk kasus seperti ini emang jadi dilematis gitu ya. Nah sebenarnya apa yang kita lakukan ya paling kita nih suka berharap dari ya mungkin dari dokternya sendiri ya. Misalnya ya udah deh yang fee visit saya mungkin kita nolin aja gitu loh sebagai suatu tindakan bagaimana ngurangin dari tagihan gitu ya. Ya kadang sampai seperti itu kan, ya udah deh nggak usah dibayar nih, ya udah anggap aja ini suatu pendidikan buat kami semua gitu ya, ini pelajaran buat kami untuk ngobatin pasien seperti ini. Tapi kan pembiayaan nggak cuma dokter aja, ada obat, ada ruangan, ada pembiayaan perawatan, kan itu ya faktornya. Ya salah satu itu bisa ngurangin, ya paling ada cara lain di sini kan kita di Indonesia tuh banyak yayasan ya. Salah satu contohnya mungkin kalau kalian pernah dengar itu kitabisa.com ya. Nah, kita bisa ini ya kadang mereka mengcover tuh memberikan bantuan, ya, tidak hanya mengcover ya bantuan-bantuan perawatan tuh pada kasus-kasus yang mungkin ya cancer gitu ya memang penyakitnya sudah tidak ada harapannya tapi pembiayaannya cukup tinggi gitu ya termasuk juga karena stroke gitu kan ya gitu. Nah paling kita coba arahkan ke sana gitu loh ya. Jadi harapan pembantuan dari yayasan-yayasan mungkin bisa bantu nih untuk keluarga ini gitu loh. Tuh. Jadi paling itu yang kita lakukan ya. Tapi sampai sekarang nih kita juga belum bisa Iya, tembus sampai kita bisa.com gitu atau yayasan-yayasan lainnya gitu ya. coba Gitu arahkannya lah. tuh tetap Jadi kita coba bisa mendaftarkan ke mana ya dok? diskusikan ya dengan Oke. keluarga dengan yang bisa menjamin ini. Ya paling yang kita harapkan ya dana-dana hibah gitu ya. Ada seorang dermawan mungkin yang bisa Maksud ngatasin utang kayak gini gitu ya. Nah oh itu yang mungkin kita bisa lakukan sih ya. dari iya dari gue. Gitu ya. Ada lagi? Iya baik dok. Izin bertanya juga dok, kalau yang untuk tadi mengenai yang kitabisa.com itu biasanya memang kayak dari rumah sakit juga ikut kerjasama memfasilitasi gitu atau eh, pasien yang kayak membuka web dan mengisi sendiri gitu ya dok? Ya ada dua model. Bisa dari pasiennya, bisa juga memang ini kan sebenarnya ya mereka ini juga program yang bagus juga ya dan membantu kita juga untuk mengatasi tagihan-tagihan yang dilematis kayak gini ya ya kadang mereka sudah rutin kerjasama juga sih gitu. Tapi mungkin yang saya lihat itu belum formal ya kerjasamanya, masih dari mulut ke mulut. Ya. Artinya ya yang kenal bikin bikin permintaan baru ini. Jadi belum belum
diurus secara khusus gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke situ jalannya belum ke sana. Jadi masih insidentil lah istilahnya ya. Kalau ada kasus baru digitukan gitu loh. Nah gitu ya. Nah itu paling seperti itu ya. Iya, baik. Jadi belum seperti ada aturan khusus atau mungkin apa eh, suatu lembaga tertentu di rumah sakit yang mengurus itu ya. Ya paling jatuhnya kan paling ke bagian humas tuh nanti ya. Bagian humasnya yang biasa banyak koneksinya nanti itu. Di RSCM itu biasanya banyak koneksinya di bagian humas. Oh, Biasa berhubungan dengan ya kayak gitu-gitu yayasan-yayasan yang sifatnya ya mungkin tidak apa tidak profitable ya. Jadi mereka memang murni ya karena ingin berbuat baik gitu ya. Dan juga sebenarnya kita juga selain itu juga di saya sendiri di ASN atau departemen ada juga dulu tabungan-tabungan kayak gitu ya. Ya misalnya kita satu KSM ini ya kita nyisihin lah uang-uang itu ya untuk kita tabungkan ke untuk acara apa kegiatan sosial gitu ya. Artinya uang itu bisa dipakai misalnya sekedar mungkin membelikan kursi roda pada saat pulang atau menambahkan bantuan biaya setelah pulang gitu ya. Nah itu yang kadang bisa kita lakukan juga ya. Gitu. Dan itu kan ya informal ya. Artinya kita emang nabung sendiri, dikoordinir. Nanti kalau ada apa-apa ya ada pasien yang butuh kita berikan gitu ya. Atau memang juga kita kadang ada hibah-hibah obat ya, hibah obat dari rumah sakit lain nih. Misalnya kayak apa, kebutuhan obat intravenous imunoglobulin. Nah, itu kan itu biasanya kita dapatkan di rumah sakit lain yang mungkin udah nggak kepake, yuk kita pakai aja dikirim ke sini yuk. Nanti banyak nih pasiennya di sini kita bisa berikan gitu. Karena mungkin obatnya udah mau expired ya, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi karena kepake kan. Dan mm-mm. mereka juga kadang pasiennya jarang ya paling kita Ya benar ambil ya Wafa. ya, ya. Oke, sip. Dan kita bisa berikan di sini gitu ya, gitu. Jadi Ini ya yang kita sip lakukan caranya untuk udah dapat. adaptasi ya seperti itu. Mm-mm. Jadi belum belum ada hal yang khusus ya, cara kita bertahan kayak gitu ya masih ya. Ada lagi deh. Eh, Wafa ada pertanyaan lagi nggak jadinya? Iya, izin bertanya juga dok, kalau untuk kan misalkan ya dok, pasien syaraf itu ada yang kondisinya lagi darurat gitu ya dok. Nah, tapi tadi kan dokter juga mengetahui kayak memang di keluarga tuh suka jadinya lama dalam mengambil keputusan gitu ya dok. Sedangkan kita tahu kondisi pasiennya kayak kalau kita nggak langsung ambil tindakan kayak mungkin bisa terjadi penurunan kesadaran atau gimana gitu dok pemburukannya. Nah itu biasanya kalau pada pasien yang itu bakal tetap dilakukan pengerjaan tindakan tanpa adanya keputusan dari keluarga pasiennya dulu atau bagaimana ya dok? Ya kalau itu life saving ya kita lakuin dulu. Ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak terlalu life saving tapi itu bukan berisiko juga yang buat kita ya. Misalnya pasien itu dibutuhkan suatu tindakan misalnya kayak di stroke itu trombolisis ya. Jadi memang kita berpacu dengan waktu kan trombolisis itu ya. Jadi 3 sampai 4,5 jam ya dari onset ya. Artinya kan kalau pasien itu datang mepet, misalnya udah datang 3,5 jam dari onset ya kan, kita cuma punya waktu 1/2 jam kan. Iya benar. Apalagi mungkin banyak juga ya kasus-kasus itu pasien itu kadang orang orang apa orang rantau ya misalnya dia kerjanya jauh di sini Jakarta tapi keluarganya tinggalnya di Kalimantan di Jawa Timur yang butuh waktu lah untuk memberikan harus datang ke sini ya untuk memberikan keputusan. Nah itu yang lebih dilematis lagi ya nanti kalau sebenarnya obat itu kalau kita berikan itu memang bisa menyembuhkan di satu sisi obat itu kalau kita berikan juga ada memberikan efek lain. Nah, itu yang jadi masalahnya. Nah, keluarganya mau terima nggak kalau kita berikan obat itu, ya? Walaupun di satu sisi kita berpacu dengan waktu, ya.
gitu. Yang bisa kita lakukan ya udah paling ya kita tunggu sampai sebisanya keluarga bisa datang, ya nanti kita tunggu keputusannya gitu. Itu bukannya kita nggak mau nyuntikin itu obat, tapi kalau kita nyuntikin itu obat ada resiko lain. Nah, resiko lain itu kadang bisa mau menerima nggak gitu. Nah, itu yang kita nggak bisa berikan tuh kalau obat-obat tersebut. Tapi kalau sekedar bantuan alat napas, bantuan hidup ya, RJP, itu pasang intubasi enggak, itu mah kita wajib lakukan ya karena itu life saving banget ya. Tapi kalau suatu obat yang mungkin ada sisi satu efek negatifnya juga sebagai komplikasi, nah itu kalian harus hati-hati gitu ya. Karena kita nggak tahu ya keluarga itu seperti apa ya. Ada yang bisa nerima, ada yang nggak bisa terima ya. Nah, pasti ujung-ujungnya di kita juga kan, kita dituntut lah segala macam. Ya, sekarang kan masyarakat kita udah melek hukum ya, udah melek hukum, udah apa referensi itu udah di mana-mana ya. Ini langsung nanya Bahkan sudah harapan ada AI sekarang ya, iya Prof. tinggal orang Prof, searching aja di masih chat nanya GPT harapan udah tahu ya, nanti ya. struktur harus diapain aja sih, gitu ya. Tinggal tanya aja chat GPT udah dapat ya referensinya semua. Ya, Tips and tricks ya tadi tadi udah artinya informasi dijelasin udah kan terbuka langsung aja. semua saat ini. Ya orang mudah memutuskan sesuatu dengan hanya melihat ya itu referensi yang sangat mudah itu Oke, baik dok. Ya, kita dimengerti. lakukan untuk life saving ya. Iya, Ya artinya ada pertimbangan lain juga ya. Kalau ada memang efek samping yang terjadi kalau kita lakukan itu dan itu nyata ya. Dan kita juga nggak bisa predictable kan yang kita bisa oh boleh. tahu gitu ya. Kita tahu itu. Nah kalau kejadian, nah itu yang jadi nggak enak Izin kan? ya nanti. Iya, oke baik dok. Dari Nadine, apakah ada pertanyaan Ya, lagi? itu masih mending ada apa? Artinya orang itu udah juga dilema kalau dia Mister X deh. Oh, Gimana coba? iya benar. Orang terlantar, tiba-tiba dibawa polisi ke rumah sakit. Benar itu Nggak dia. tahu menawan nih Pak, dia tergeletak di jalan. Ya udah kita tolong dulu yang sebatas bantuan hidup dasar yang kita lakukan ya. Nah, nextnya ini kan jadi dilema. Ya. Kadang baru berapa hari baru ketemu ada keluarga yang nyari. Nah, oh sini Pak, mukanya gini. Ya, nah, ntar nggak punya jaminan lagi kan gitu. Iya, Itu banyak dilema di kita tuh kayak gitu. Artinya memang ya saya nggak tahu sih angka berapa berapa persennya kejadian seperti itu ya. Tapi apakah bisa pemerintah mempunyai dana khusus ya untuk kasus-kasus seperti itu? Ya, gitu ya. Walaupun nggak banyak, tapi kan lumayan ya. Gitu. Ya, ada lagi, Le. ini Nadine jadi nggak Prof? Dia tuh diem-diem mulu. Eh, eh, Ya iya lagi apa? baik dok. Mungkin tadi untuk harapannya dokter yang kan salah satunya yang harapan untuk pemerintahnya mempunyai dana khusus. Selain itu, apakah ada harapan lainnya juga dok? Sebenarnya ya eh, kalau kita lihat ya pekerjaan kita ini, kalau saya Oh, perhatiin ya sampai sekarang, udah langsung akhiri aja artinya Fit. kalian Maksudnya itu penutupan akhiri gitu. tidak bisa ya di negara kita ya di negara kita ya tidak bisa hanya jadi dokter saja Izin bilang gitu loh toilet deh. ya. Kalian itu ada tanggung jawab sosialnya juga ya, dan itu memang harus kita pelajari sistemnya ya di masyarakat karena beda-beda pasti ya, bahkan di beda provinsi mungkin akan beda ya. Nah ya Ini harapan saya sih dokternya. kalau bisa pemerintah melihat itu gitu loh. Jadi yang namanya urusan sosial, urusan masalah seperti ini gitu ya ada orang yang lain yang nanganin itu gitu loh. Jadi kita sebagai dokter atau tenaga kesehatan kita bisa fokus ke perawatan pasien gitu ya. Nah, Iya, jangan kita dipikirkan, dipusingkan dengan masalah ya manajemen atau masalah sosial kayak gini gitu ya.
kalau bisa gitu ya. Ya, tapi kan buktinya kita di sini masih ikut ikut ngurusin gitu loh. Bagaimana sih nyari apa koneksi gitu ya, yayasan gitu, dan apa perusahaan-perusahaan mungkin dana-dana hibah gitu yang perlu kita dapatkan gitu ya. Karena kan yang nempel di kita ini ada tulisannya bidang penelitian dan penglihatan. Pertama di persimpangan Panggul Ginjal, kedua di pinggiran Gang Panggul, dan ketiga di pintu masuk Tanjung Kemi. Untuk lapisannya sendiri terdapat mukosa, muskularis, dan juga adventisia. Untuk supraskularisnya sendiri, supaya arterinya itu ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atasnya itu disuplai oleh arteri ginjal, dan juga bagian tengah oleh arteri gonad, yang membesar vitesis ataupun avarium, dan juga cabang aorta perut. Dan untuk bagian bawahnya sendiri disuplai oleh cabang arteri iliaca communis atau arteri iliaca interna. Untuk drainase venanya sendiri sama seperti suplai arterinya paralel, namun kebalikannya. Untuk aspek persarafannya terdapat persarafan simpatis yang dipersarafkan oleh plexus ginjal, aorta, dan plexus hipogastrik. Untuk persarafan parasimpatisnya disediakan oleh saraf valgus dan saraf splanchnicus panggul, yang tingginya S2 sampai S4 di bagian bawah. Untuk serabut sensoriknya dia menyebabkan rasa nyeri pada ureter,